pada akhir zaman sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Santa Katarina dari Siena, Italia, putri bungsu dari 25 bersaudara kembar. Pada masa itu dikatakan bahwa jumlah itu sangat lumrah. Berparas cantik, dan karena itu orang tuanya ingin supaya Santa Katarina menikah, hidup berbahagia. Namun apa? Katarina yang rajin, penyabar, lemah lembut, begitu terpesona dengan pribadi Yesus. Semakin aku memandangmu, semakin aku ingin lebih dekat kepadamu, katanya. Maka untuk menghindari supaya menikah, dia melakukan tindakan. Rambutnya yang panjang, indah, dia potong supaya dia nampak jelek. Kemudian dia juga melakukan puasa dan mati raga yang lain. Hanya semata-mata supaya dia bisa lebih dekat dengan Yesus. Akhirnya dia masuk ke ordo, dia masuk ke dalam kelompok tertieri namanya, yaitu ordo ketiga dari ordo Dominikan. Awam, dia tidak suster,
Namun dalam perkembangannya, pernah dia berdialog dengan Yesus demikian. Saya coba kaitkan dengan situasi kita. Dialognya itu adalah, Tuhan, di manakah Engkau ketika aku sangat menderita? Tetapi Tuhan menjawab dia dengan mengatakan, putriku, aku ada dalam hatimu, dan aku memenuhi hatimu dengan rahmat yang berlimpah. Kedekatan dengan Tuhan tidak pernah memberikan jaminan bahwa hidup kita tidak pernah menderita. Para rasul dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa mereka dikejar, disiksa, ditangkap, dan salah satu pelakunya disebut bernama Saulus, yang kemudian berubah menjadi Paulus ketika bertobat. Namun meskipun kehidupan yang berat pada saat itu, para orang percaya berani untuk tetap memberitakan Injil sampai ke daerah-daerah lain. Bukan hanya memberitakan dengan kata-kata, tetapi memberitakan Injil melalui kehidupan mereka yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Dalam bacaan Injil juga kita temukan alasan untuk tetap setia percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan mengatakan dalam bacaan Injil tadi, aku tidak akan membiarkan mereka terbuang. Barang siapa yang melihat Anak dan percaya kepadanya, ia akan memperoleh kehidupan kekal. Benar, perjuangan kita di dunia dalam berbagai variasi, dalam berbagai penderitaan akan selalu dipenuhi, disertai oleh Tuhan melalui rahmat-Nya. Yakinlah, dan rahmat itu akan menjadi sempurna ketika kita dianugerahi kehidupan yang kekal. Putriku, aku hadir dalam hatimu dan menganugerahkan rahmatku yang berlimpah. Tuhan memberkati.